mistis, horor, dan gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap manusia yang hidup di dunia ini dan semua agama yang ada di dunia ini memang harus mewajibkan untuk percaya kepada hal-hal yang gaib. Jadi pada konten kali ini saya akan bercerita tentang hal-hal horor yang sudah pernah kita alami ya. Dan pada konten kali ini saya tidak sendirian karena saya ada seseorang yang akan kita tanya-tanya tentang mengenai hal-hal gaib. Jadi hal-hal gaib apa yang pernah teman-teman kita alami nanti, disimak terus saja untuk video kali ini ya. Oke, kita langsung saja perkenalan untuk bintang tamu kali ini. Ya oke. Ini dia bintang tamu pada malam hari ini. Dan ini dia perkenalan dulu ya untuk namanya sendiri, Mas Mono Mondreng dan Mas Yudhistira PR. Pada malam hari ini kita bakalan tanya-tanya tentang sesuatu hal-hal yang gaib. Tadi pengalaman apa saja yang pernah mereka alami? Oke, kita langsung saja. Hidupkan lampunya terlebih dahulu. Ya. Kopi dulu bos. Oke. Yo oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel YouTube Gali PS. Yang seperti sudah saya katakan tadi, pada malam hari ini kita mau bertanya-tanya sama Mas Mono Mondreng dan Mas Yudhistira PR mengenai hal-hal gaib apa yang pernah mereka alami semasa hidup mereka ya. Jadi jadi pada malam hari ini kita langsung tanyakan saja ya. Langsung saja kita tanya-tanya sama Mas Yudhis dulu. Oke, Mas Yudhistira. Jadi pada konten kali ini saya mau bertanya-tanya sesuatu hal-hal yang sedikit berbeda dari yang lain ya Mas. Yang sudah-sudah kan kalau podcast sama Mas Yudhis atau Mas Mono pasti nanya-nanya tentang harga-harga spare part motor atau tentang seputaran otomotif ya Mas. Jadi untuk konten saya pada malam ini saya mau bertanya tentang hal-hal gaib apa yang pernah Mas Yudhis alami semasa Mas Yudhis hidup dan Mas Mono Mondreng juga sama. Oke, jadi langsung saja ya Mas. Rame gaib-gaib sih ya Mas. Iya Mas. Jadi tutorial ya. maaf Mas sebelumnya sambil dipegang Mas biar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya nih bodoh. cingire lama-lama nyumet rokok. Ya oke Mas Yudhis. Jadi Mas Yudhis umurnya berapa Mas? 18 Mas. Cingire lah serius lah. Iya Mas. Masa 18 20 bukan? 18 lah Mas. Ya oke, umur Mas Yudhis katanya 18 ya. Jadi selama Mas Yudhis hidup pernah mengalami hal-hal gaib apa yang Mas Yudhis pernah rasakan Mas? Ya, Boleh diceritakan sedikit? awalnya serius Mas. Iya. Ayo. guyuli lah. Ini mau tak semarkan dulu ya untuk suaranya Mas. Ini soalnya saya lagi bendeng ini. Ya. Awalnya dulu itu saya itu naik motor Mas. Naik motor. Cingire lah. Ayo serius begitu sih. Awal goib apa sih ya Mas? Dulu saya itu tukang ebek Mas. Oh jadi Mas Yudhis dulu tuh pernah Iya. ikut Penyeni kuda kepang sebelum kalau yang Prabowo. tahu embek ya jalan kepang ya Mas ya. Embek Kuda itu lumping bukan, lah ya. Kuda lumping ya. Kuda kepang, kuda lumping itu Mas. Iya. Itu dulu itu saya pemain kuda lumping Mas, aslinya Mas.
Terus gimana Mas ceritanya Ya Mas? itu saya sering lihat-lihat penampakan ya. Kayak orang-orang itu lagi ngelamun tiba-tiba kesurupan, terus untungnya nyengir itu guys. Si itu lagi ngapa-ngapa orang loh. Jadi nyengir. Cingir. Jadi terus gimana Mas? Nah, dulu ya seperti itulah ya Mas. Dulu juga saya itu pernah ya Mas ya. Dulu ya pernah itu. Waduh, gitu. Celer. Ayo malah ngakak celer. Dulu saya pernah Mas. Kan di bengkelnya Pak Hari itu kan pereng ya Mas ya. Iya, Pereng itu kalau nggak tahu pereng itu aslinya pereng itu hutan Mas. hutan lah ya Mas. Kalau ke rumah Pak Hari itu melewati banyak perhutanan itu. Iya. Banyak lewat perhutanan. Terus dulu saya waktu pas mau jemput Mas Adit itu bawa tigernya Mas. Pas Mas Adit itu habis kecelakaan, terus motornya Mas Adit dibawa ke tempat Pak Hari, terus dicek asoknya itu asoknya bengkong, terus Mas Adit minta dijemput aku, terus tak jemput aku bawa tigernya OTW dari rumah jam 8 itu di tanjakan kuburan, tanjakan yang pernah mati di sungguh mati wong gue, kunduran truk Ini sih dhuwur lah. di wok nanti nanti sing bocah tento kunduran truk mati nang kono pukulan Bocah SMK. nanti kono jenenge Sidarata ya. Sidarata di tanjakan Sidarata itu kandang ayam itu dulu motorku pernah mati Mas. Ini cerita real ya, cerita real. Jam 8 malam motorku nanjak ya, posisi lagi nanjak itu sendirian aku Mas. Sendirian lagi nanjak, itu motorku tiba-tiba mati Mas. Itu nggak ada kendala apa-apa, apa Nggak ada mesin kendala itu? apa-apa, wong dari rumah aja habis tak isi bensin, terus nggak ada konsultan apapun. Itu cerita real, sumpah demi Allah Mas. Iya. Itu motorku lagi nanjak, tiba-tiba motorku mati di tanjakan itu. Di situ mati, terus tak sela-sela itu nggak mau hidup Mas. Itu nggak bener-bener nggak mau hidup di situ. Bensinnya tombok. Orang. Terus akhirnya aku turun ke bawah, mau hidupin motor, di selah satu kali langsung hidup. Di atas itu nggak hidup-hidup Mas. Akhirnya aku muter lewat mana itu yang arah Waradadi itu. Yang Lah. muter. Lepas waktu posisi itu Mas Yudi sendirian atau? Sendirian Mas. Sendirian. Jalan dari rumah itu ke rumahnya Pak Hari jam 8 malam Mas. Jam 8 malam itu malam Sabtu. Itu cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua, pulang dari bengkel jam setengah 3 malam Mas. Soalnya dulu itu nek misalnya lembur mesin di tempatnya Pak Hari itu ngarep mesin sampai pagi-pagi Mas, larut pagi. Bukan udah jam kerjanya orang-orang ya. Saya pulang itu dari tempatnya Pak Hari sama Mas Adit, Mas Irwan, Mas Guntur, aku ya. Orang 4, motor 2. Aku posisi bawa Vario, Mas Adit bonceng aku, terus Mas Irwan sama Mas Guntur bawa beatnya Mas Guntur. Itu pulang dari tempatnya Pak Hari itu posisi malam Jumat Kliwon Mas. Itu aku lihat kuntilanak Mas. Itu posisi kuntilanaknya tuh lagi di kuburan. Di kuburan. Itu yang lihat cuma aku sama Mas Guntur. Posisi yang bonceng yang lihat. Jadi aku bonceng Mas Adit itu. Aku bonceng Mas Adit, langsung Mas Guntur bonceng Mas Irwan. Itu yang lihat itu yang bonceng malah. Itu kuburan Sidarata dulu. Iya, memang kalau di daerah situ sih emang terkenal Itu dari 2 dulu kali tuh. Mas, malam Jumat Kliwon aku lihat, terus aku kan malam Sabtu lagi tuh ke situ, malam Sabtu juga pulang jam 2 pagi, larut malam, aku juga lihat yang sama. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama. Terus pernah juga sama Mas Gugun pulang dari bengkel jam setengah 2 malam. Itu posisi malam, kalau nggak malam Selasa ya malam Senin itu. Next kelingan saya itu malam Selasa. Pulang dari tempatnya Pak Hari posisi bulan Agustus dulu. Aku masih ingat posisi bulan Agustus. Cuacanya masih dingin Mas. Cuacanya dingin apalagi di daerah Bungkal itu berkabut. Aku lihat di daerah mana ya itu ya. Masuk Sidarata juga sih kayak sih. Soalnya di tikungan yang tinggi itu di masjid itu ada orang Mas. Posisinya lagi sendirian, langsung kabut banyak. Motornya Mas Gugun lampu putih dulu nggak kelihatan ya. Kalau di depan itu ada orang itu nggak kelihatan.
Terus kaget ada orang, ternyata itu orang gila mas. Anjir lah. Serius-serius jebule wong gembrong tai. Kaget mas. Kenapa gampengan ya? Iya, gemblung mas gue mas. Aku sen kaget orang lagi mas. Aku sen kar balik mas nang ngono. Pengertiannya kayak mau waras. Apa setan doh? Waduh terus lu mau gemblung gun. Ya, memang kalau ngomongin orang gila sama hantu tuh malah nyeremin orang gilanya ya mas ya. Iya bro. Mau ngerti nyampe hantu bro, malah jebule orang gila ya. Itu cuma ya pengalaman-pengalaman aku nek misal main ke bengkel pagari, nek sekarang sih udah biasa, udah nggak apa-apa lah, nggak takut ya, udah biasa. Itu kejadian bukan cuma 1 kali 2 kali mas. Kalau ke sana mas, yang tidur di tempat pagari banyak suara anak-anak pada teriak, itu jam 3 pagi ya pernah. Itu saya mas teriak-teriak bising. Ora. Ya, memang kalau saya lihat-lihat sih memang kalau dari tempatnya Pak Heri itu memang energi yang seperti negatif itu banyak ya mas ya. Iya. Karena di samping lokasi rumahnya yang dekat-dekat ke pereng-pereng atau hutan, memang di daerah sana memang terkenalnya memang sering ada kejadian yang hal-hal goib kayak gitu ya mas ya. Apalagi di sana banyak itu apa, kundan mas. Ya punden itu bukan kunden. oh Mas. ya pundan itu nek orang Jawa bilang itu kerajaan goib. Bundan boxing Enggak. kayak bubur mas. Kalau punden tuh sebenarnya tuh kayak sejenis kayak kuburan, cuman Iya. kalau kuburannya tuh dikasih kayak atap, kayak rumah, kayak gubuk. Biasanya kalau punden itu tuh orang-orang tertentu, bisa jadi kayak orang-orang yang dulu tuh dianggap sepuh atau yang berjasa di kampung atau di mana pasti dikasih Empu. punden, empu. Bumbu Orang zaman dulu kan ya tahu sendiri ya mas. itu sendiri, apalagi nek misalnya di rumah istriku juga di sana banyak mas. Banyak juga ya ada kayak gitu. Iya. Nek misalnya di daerahku ini kan tengah-tengah kali ya ibaratnya, Iya. di kidul kali nek daerah gunung, nek kidul di Banjarnegara itu kidul itu gunung nek ngelor kali iku masuknya Punggelan di Banjar itu masih banyak orang Jawa yang kekentelannya itu mistisnya itu masih kental. Iya. Terus waktu bulan puasa dulu ya mas ya. Saya masih ingat banget tuh waktu bulan puasa saya sama Mas Yudis itu lagi duduk-duduk di depan rumah pernah ngeliat Iya. bola api turun dari atas ke pohon bambu ya mas ya. Iya pernah dulu sekali. Iya, itu benar-benar real banget itu. Semua pada ngeliat itu kondisinya tuh kalau nggak salah tuh ada Orang 4 orang, 5 orang gitu ya mas ya. Orangan. Itu semuanya benar-benar ngeliatin dan nyaksiin semua ya mas ya. Iya. Waktu itu pernah ada Aku bola 2 api. kali mas. Oh 2 kali. Aku yang pertama sama Pak Daliman itu yang pertama. Dulu pernah lihat juga turun di situ juga di kali situ. Di kali situ juga ya. Itu real mas. Ya memang kalau di kali situ sih terkenalnya memang dari dulu belum pernah ada apa namanya ya. Belum Belum terungkap terungkap mitos-mitos dari desa-desa sini ya mas ya. warga-warga sini belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Mungkin ada yang nonton barangkali emang pengen membuktikan atau gimana ya, silakan datang aja ke sini ya mas ya. Iya. Tapi nek nggak ada anak ada apa aku nggak tanggung jawab loh mas. Pakai KTP udah mas. Iya. Oh nggak usah mas. Kalau yang Pakai itu KTP. mah yang sebelah mas. Ya oke Bolo, kira-kira ya seperti itu ya mas ya cerita horornya Mas Yudhistira ya. Iya itu cuma Sebenarnya masih banyak lagi ya mas banyak ya. lagi lah. Ya next video kalau memang konten kayak gini banyak yang suka, nanti kita bahas lagi ya mas ya. Iya siap. Oke, selanjutnya kita langsung tanya-tanya sama Mas Mono Mondleng. Oke. Ini Gimana mas? ini Gimana? Mas Mono. Ini ya seperti yang tadi Mas Yudis katakan juga ya. Sebelum itu saya mau nanya dulu sama Mas Mono tuh percaya sama hal gaib atau enggak mas sebenarnya mas? Gimana sih mas? Percaya nggak percaya sih mas? Susah. Tapi sebenarnya memang di dunia ini tuh emang harus wajib dengan percaya dengan hal gaib ya mas ya. Kita hidup ini sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari hal gaib mas. Contohnya Di kayak dunia ini itu kita hidup bukan cuma kita yang berlingkungan, Iya, tapi betul. makhluk-makhluk halus, makhluk goib juga punya lingkungan dan punya desa sendiri-sendiri iya, mas. betul. Bagaimana kita saling Menghormati. berdampingan, saling menghormati dan tidak saling mengusilin satu sama lain ya mas ya. Jadi ya Saling menghargai saling saja lah. menghargai. Kayak kita kan
nek misalnya hidup di musik itu kan nggak suka, apalagi hal gaib bangsa setan itu juga yang nggak suka. Iya, Nek misalnya sama ya Mas ya. di itu nek misalnya siang itu kan kehidupan manusia, nek malam itu kehidupannya bangsa gaib, Betul. para setan itu. Dia juga punya rumah sendiri, punya warga di situ juga banyak ya, warga gaib loh. Warga Iya, betul. gaib di situ juga ada pasar Mas. Pasar, warga, rumah-rumah itu banyak warga gaib. Gaib juga punya kehidupan lagi, cuma di alam yang berbeda. Iya. Kita memang tidak dipungkiri, memang kita berdampingan ya Mas Kita ya dengan berdampingan. mereka ya Mas. Memang tidak terlihat oleh mata kepala kita ya, Kadang nggak bisa lihat. tapi kita masih Model bisa apa? merasakan. Berlingkup tuh. Ya oke, Mas Mono, Ya Mas. kita balik lagi ke topik yang tadi ya Mas ya. Ya saya meneruskan kata-katanya Mas Yudis Mas. Iya, gimana Mas Mas? Yudis mesti lupa yang dulu pas motornya Mas Yudis lagi turun di bengkel, kan pulang pakai motor saya Iya, jam 12 malam gerimis-gerimis berdua. berdua. Lah kata Mas Yudis, tapi Mas Yudis melihat Oh iya. sesosok kuntilanak di dekat kandang ayam. Iya benar. Persis, tapi saya nggak lihat, cuma Yudis yang lihat. Tiba-tiba dia ya Mas, Iya, saya lagi bonceng santai sambil rokokan gini, walaupun gerimis rokokan kan bisa ya. iya. Langsung disengkek Mas, saya kan kaget, saya kedengar kayak gini Mas. Katanya Mas Yudis, saya lihat kuntilanak mau nih. Di mana? Di sebelah kanan motor, di sebelah kanan kita berdua. Padahal saya kelingak-kelinguk nggak lihat Mas, cuman Mas Yudis yang lihat katanya Mas Yudis. Itu real Mas. Tuh, langsung Iya. tanya aja. Hujan-hujan, gerimis-gerimis, malam-malam itu nggak tahu jam berapa. Aku pulang sama Jam Semono, 12. bawa Megatron itu. Itu kalau boleh tahu itu harinya hari apa ya Mas ya? Lupa itu Mas. Hmm. Lupa, intinya itu gerimis lah, bukan maghrib ya, gerimis. Gerimis. Malam. Gerimis malam, aku pulang berdua, nggak ada orang. Terus lampunya Megatron itu kan dulu warna putih, juga kabut, nggak kelihatan. Di sebelah kanan saya itu nggak tahu ada apa yang itu putih-putih tinggi Mas, Mas. Tingginya itu ada setias, ada bendera itu, sebendera tinggi banget. Jadi kan refleks Mas, apalagi kalau malam itu kan bawahnya pikirannya mistis Mas. Jadi ya, nggak tahu apalah, kayak jenis apa bangsa gaib kuntilanak atau apa, nggak tahu itu Mas. Tapi itu emang real ya. Real. Kalau Mas Gali nggak percaya bisa dibuktikan saja, yo main kepungilan. Iya. Jadi seperti ini ya Mas ya. Kalau dalam dunia hal gaib itu sebenarnya tuh tergantung dari pikiran manusianya ya Mas. Iya, Jadi kita tuh hidup di Indonesia tuh dibayang-bayangin tuh, kita pikiran yang namanya bentuk jin, setan itu pasti wujudnya ya kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong. Itu yang ada cuma di pikiran di orang Indonesia doang ya Mas ya. Contohnya aja kalau di luar negeri tuh kenapa tidak ada pocong, tidak ada kuntilanak tuh kan? Karena pikirannya orang luar negeri tuh hantu tuh ya Dracula, zombie kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh inti dari makhluk gaib atau setan yang pernah kita lihat tuh intinya tuh dari pikiran kita ya. Kita yang membayangkan bahwa bentuk mereka tuh seperti itu. Jadi mereka menyerap energi ketakutan kita, jadi mewujudkan, menginvestasikan jadi bentuk yang seperti yang kita pikirkan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Saya dikit-dikit juga dulu pernah mempelajari sesuatu tentang hal gaib, kebetulan itulah yang pernah saya tahu. Oke, lanjut Mas Mono. Terus untuk Mas Mono sendiri pengalaman pribadi merasakan hal gaib itu yang bagaimana Mas? Mohon diceritakan. Iya. Dulu saya pas kecil pernah merantau ya Mas. Di Brebes selama 11 tahun. Satu keluarga. Jangan ketawa kamu, nanti dikira settingan ini bos. Enggak ada settingan, ini real, benar-benar cerita real ya Mas ya. Dulu saya di sana 11 tahun. Nah, saya di sana sering sakit-sakitan Mas. Iya. Ya, terus saya ditengokin apa gimana sih bahasanya Indonesianya ya? Terengin. Ya intinya itulah, ditengokin sama orang pintar. Katanya ada yang ganggu anak kecil. Iya. Anak kecil itu suka banget sama baju yang berwarna merah. Nah, saya di sini suka banget pakai baju berwarna merah, tapi sesetel loh Mas, sama Celana-celananya. bajunya gitu. Nah, terus
di apa kata orang pintar itu suruh jangan pakai baju merah karena dia selalu mengganggu saya pas kecil. Ya, terus iya serius nih bro. Terus apa ya, untung nggak sampai nyubit dia apa yang mengganggu saya, untung nggak sampai menyubit. Kalau sampai nyubit ya saya nggak tahu mau jadi apa, kata orang pintarnya itu. Ya terus saya disuruh itu nggak suruh pakai baju merah-merah ya. Ya, terus saya pakai yuk baju intinya jangan yang merah-merah gitu kan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dari apa sampai sekarang udah nggak ada yang ganggu. Paling yang ganggu lagi sedang lagi enak-enak tidur ya Mas Gele, Mas Yudis mohon yang rumah udah boleh nih gue udah terus diganggu sih ya. Terus apa sih ya ibu ya. Terus untuk penampakan Mas Mono pernah melihat sendiri dengan mata kepala langsung atau enggak Mas? Penampakan dulu sih pernah Mas, 2 kali 3 kali ya, di depan rumah Mas. Saya lagi duduk ngopi-ngopi sendirian. Ini sendirian, saya nggak bohong. Nah terus itu di atas di depan rumah saya kan gampang Mas. Pereng ya. Pereng Kebon lah ya Mas ya. Nah itu di situ ada sesosok ya, entah tahu apa itulah, intinya kayak ada yang mengintai berbaju putih, entah sosok apa itu loh ya. Nah terus saya ambil baterai, tak corongin, tak senterin. Itu nggak kelihatan Mas. Tapi kalau di apa senternya dimatiin, ngeliatin lagi Mas. Kejadian saya seperti itu Mas. Ya. Terus katanya apa ya? Dulu pas saya belum diganti nama Mono ya. Iya, itu. Demi Mas Gele ya. Siap. Iya. Ini benar-benar di konten pertama ya Mas ya, cerita kayak gini di konten saya ya Mas ya. Ya dulu kan nama saya Andrianto, asli nama lo ya. Nama aslinya Mas Andrianto. Kalau itu dia Mas ya. Siap. Ngudisin Mas, tok ngudisin Mas. Cint kali di Mas. Ya, dari ganti nama Mas Andrianto. Iya. Ganti nama Mono ya. Karena saya dari dulu serius Mas. Dari dulu saya sering sakit-sakitan Mas. Katanya keberatan nama. Tapi mau Andrianto cuman 2 ya. Iya. Keberatan ya. Loh, abot nyong di Bayu Ramadhani ya. Terus sering masalah keberatan panjang maknanya itu Mas. Sering sakit-sakitan Mas. Nah, terus sering sakit-sakitan. Terus saya main mobil-mobilan bikin dari kayu loh ya. Bikin dari kayu. Terus mobil-mobilnya itu sering banget roboh. Tapi saya sering menyebut supirnya itu dengan nama Mono. Nah, Boleh punya sebelum diganti nama Mono itu saya sering sakit-sakitan. Akhirnya kedua orang tua saya langsung punya pikiran ganti nama Mono aja. Syukur alhamdulillah setelah diganti sampai sekarang alhamdulillah ya sakit-sakit standar lah ya, dulu pas pakai nama Andri katanya. Berarti seperti itu ya Mas ceritanya. Sering ya, Mas. sakit. Karena Mas Mono dulu waktu pakai nama Andrianto sering sakit-sakitan, jadi diganti nama sekarang Mas Mono. Trimono aslinya Mas. Trimono. Ya jadi memang seperti itu ya, di adat Jawa memang mempunyai kepercayaan yang seperti itu ya. Zaman dulu tuh kalau ada anak yang sakit-sakitan atau ya intinya seperti itulah, sakit-sakitan atau enggak tenang gitu apa namanya hidupnya gitu, pasti bakalan diganti nama ya Mas ya. Iya. Itu memang kepercayaan adat dari Jawa memang seperti itu. Jadi ya kayak gitulah ya Mas ya, pengalaman ceritanya Mas Mono sama ceritanya pengalaman horornya Mas Yudis, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk pada konten kali ini kira-kira seperti itu ya, kita tanya-tanya tentang hal-hal mistis sama Mas Mono sama Mas Yudis. Mungkin next video kalau memang banyak yang suka tentang konten-konten seperti ini, kita bakalan bikin konten yang seperti ini lagi ya. Oke, terima kasih ya Mas Mono Mondreng ya, siap, Mas. sudah mau bercerita banyak di channel saya, dan terima kasih juga untuk Mas Yudhistira sudah mau bercerita juga di channel YouTube saya ya Mas ya. Tanpa Mas Yudis, tanpa Mas Mono, mungkin channel saya nggak bisa sebesar inilah mungkin lah ya Mas ya. Ini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Yudis sama Mas Mono. Iya siap Mas. Oke.
Ya oke Bolo, kira-kira untuk konten pada kali ini seperti itu aja ya. Memang kita hidup di dunia ini tuh memang mewajibkan kita untuk percaya kepada hal yang goib. Termasuk surga dan neraka itu masuknya juga hal goib juga ya Mas ya. Ya. Ya oke Bolo, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan sudah support terus channel YouTube saya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, ditembusin 1000 subscriber, karena 1000 subscriber pertama saya insya Allah akan mengadakan giveaway secepatnya. Jadi tunggu apa lagi, diklik langsung aja tombol subscribe dari sekarang. Oke, saya akhiri aja untuk konten pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.